Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azira M dengan NIM A1112430. Saya dari kelas A, semester 3, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan membuat tugas video untuk memenuhi syarat UAS dari mata kuliah Filsafat Pendidikan. Ini saya akan menjelaskan 3 kurikulum terakhir yang ada di Indonesia, serta mengimplementasikan satu materi pembelajaran SMP maupun di SMA dalam bahasa Indonesia di setiap masing-masing kurikulum. Yang pertama ada kurikulum 2006 atau KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Karakter utama KTSP ini memberikan otonomi yang lebih besar kepada sekolah dan guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran dengan mengacu pada standar isi dan standar kompetensi kelulusan yang diterapkan secara nasional. Terus pembelajaran berpusat pada siswa ini student active learning dan guru berfungsi sebagai fasilitator. Ini berfokus pada pembelajaran bahasa Indonesia, lebih menekankan pada 4 keterampilan berbahasa, mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis, dan tata bahasa diajarkan. Pengimplementasian materi kepada siswa SMP. Materinya ini berfokus kepada menulis karangan narasi berdasarkan teks wawancara SMP kelas 9. Terus pendekatan ini guru dapat menggunakan berbagai sumber belajar kontekstual seperti koran, majalah, atau internet. Siswa ini melakukan wawancara, mencatat informasi penting, dan kemudian menyusun menjadi karangan narasi yang runtut dengan bimbingan guru yang berperan sebagai fasilitator. Penilaian didasarkan pada kemampuan siswa mencapai kompetensi yang telah diterapkan dengan kebebasan guru dan dalam memilih metode dan bahan ajar yang relevan. Kedua, ada kurikulum 2013 atau K13. K13 ini menekankan pada pendekatan saintik, mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Dan pembelajaran berbasis teks genre ini integrasi kompetensi inti atau disebut dengan KI. Dan kompetensi dasar disebut KD, menjadi panduan utama serta penilaian otentik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pembelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran disajikan berbasis teks genre, basic learning, di mana setiap bab dalam buku teks fokus pada satu jenis bahasa tertentu, misalnya teks deskriptif, naratif, prosedur, eksposisi. Siswa berlatih terampil berbahasa dengan menuangkan ide secara kreatif dan kritis. Implementasian materi. Materi ini yaitu analisis teks cerita fabel pada siswa SMP kelas 9. Pendekatan pembelajaran dimulai dengan mengamati model teks seperti fabel, menelaah struktur, retorika, dan kaidah kebahasaan. Itu orientasi, komplikasi, resolusi, koda, penggunaan kata sandang si atau sang. Lalu siswa berlatih menulis teks fabel secara mandiri. Proses pembelajaran mengikuti langkah-langkah saintifik dan struktur dalam buku teks siswa yang seragam secara nasional. Ketiga, ada kurikulum merdeka. Karakteristik utama dalam kurikulum mereka ini memberikan keleluasaan lebih besar kepada satuan pendidikan dan guru untuk merancang pembelajaran yang relevan dan kontekstual sesuai kebutuhan dan potensi peserta didik. Fokus utama dalam adalah pengetahuan, penguatan dalam profil pelajar Pancasila dan pembelajaran berbasis proyek atau disebut dengan P5.
fokus pembelajaran bahasa Indonesia, pembelajaran tidak lagi terikat kaku pada satu jenis teks di setiap jenjang, namun lebih fleksibel. Guru dapat menggunakan bahasa bacaan beragam jenis dan sumbernya, serta modul ajar yang membuat kompeten minimum seperti tujuan pembelajaran, asesmen, langkah pembelajaran, pengimplementasian. Materi ini menulis artikel ilmiah remaja tentang isu lingkungan lokal pada siswa SMA kelas 10. Guru dapat menggunakan modul ajar yang dikembangkan sendiri atau dari platform Merdeka Mengajar. Siswa melakukan penelitian kecil-kecilan mengenai isu lingkungan di sekitar sekolah, mengumpulkan data, menganalisis, dan kemudian menulis artikel ilmiah dengan bimbingan guru proyek dalam integrasi dengan P5, di mana siswa belajar berkolaborasi, berpikir kritis, dan kontribusi pada masyarakat sekitar. Nah, itulah tadi pemaparan terkait 3 kurikulum terakhir yang ada di Indonesia. Sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.